aku terlahir kembali di hari festival pertengahan musim gugur ini. Setelah terlahir kembali, aku habiskan semua tabungan untuk membeli sebuah pemakaman yang terisolasi dari dunia. Teman Su, aku ingatkan, pemakaman ini, walaupun lingkungannya indah, tapi terisolasi. Keluargamu mungkin tak akan berziarah. Kau yakin mau bayar? Yakin. Yang aku inginkan adalah tak bertemu mereka lagi seumur hidup. Nian Yu. Kak, Nian Yu, Kingxin butuh transfusi darah. Ikut aku sekarang. dia adalah Shen Yanqi, pewaris orang terkaya di kota C. Juga tunanganku. Semua orang pikir dia sangat mencintaiku. Dulu, aku juga berpikir begitu. Suster, tak usah periksa, dia golongan darah RH negatif, langsung ambil. Maaf ya, Nian. Barusan kakak terlalu buru-buru. Sakit ya? Kali ini ambil berapa banyak? Tenang, Kingxin kambuh penyakitnya. Tak butuh banyak. Sun Yanyu, kau pergi kemana? Aku ingatkan berulang kali, jangan tinggalkan kakakmu sedetik pun. Kenapa kau tak nurut? Keluarga Su besarkanmu 18 tahun, beri pendidikan terbaik. Sekarang cuma minta kau donor darah untuk Kingxin. Kenapa? Menurutku, si anak tak tahu terima kasih ini. Harus dikurung lagi di ruang bawah tanah. Kapan Kingxin butuh darah? Baru keluarkan dia. Sudah, Paman, Bibi, kalau kita ribut di sini, akan ganggu Nian donor darah. Suster, cepat ambil. Keluarga Su mengangkatku. Hanya untuk jadi bank darah bergerak bagi Su Kingxin. Di keluarga Su, tak ada yang mencintaiku. Kecuali tunanganku, Shen Yanqi. Selamat ulang tahun. Ucapkan permohonan. Sudah. Adik, aku ke toilet dulu. Nian Yu, aku ingat, hari ini juga ulang tahunmu. Ini hadiah dariku. Selamat ulang tahun. Semoga selalu bahagia. Ini pertama kalinya aku terima hadiah ulang tahun. Terima kasih, Kak. Shen Yanqi saat itu lembut dan teliti. Adalah orang yang paling baik padaku. Kak Yanqi, aku tidak setuju kamu bertunangan dengan Sun Yanyu. Sudah, jangan nangis. Aku akan bertunangan dengan Nian Yu. Hanya takut dia menikah jauh, nggak mau lagi nyumbang darah buat kamu. Sudah, jangan marah. Kasih senyum dong buat kakak. Tapi saat kebohongan terbongkar, aku baru sadar. Yang disukai Shen Yanqi selalu adalah Su Kingxin. Dia sampai mau mengorbankan perasaannya bertunangan denganku. Hanya untuk menipuku. Jadi bank darah berjalan buat Su Kingxin. Sayang, sudah baik kan? Mama sedih banget lihatnya. Kingxin, gimana rasanya? Sini, minum sup ayam sedikit, biar kuat. Kak Yanqi, aku nggak selera. Adik sudah nyumbang banyak darah, mending adik yang minum. Oke, kalau nggak mau ya udah. Nian, kamu juga baru aja nyumbang darah. Minum sup ayam biar kuat, nanti badan gak tahan. Dia cuma takut aku anemia. Su Kingxin jadi nggak bisa dipakai. Kak Yanqi, sakit banget, cepetan pijitin aku dong. Nian, Kingxin lagi gak enak badan, aku urus dia dulu. Kamu jangan lupa minum. Ada apa? Ini. Teman Su, makam yang kamu beli akan diserahkan 7 hari lagi. Urus apa yang perlu secepatnya, jangan pergi bawa penyesalan. Oke. Penyesalanku dulu adalah Shen Yanqi. Sekarang aku cuma mau cepetan pergi dari sini. Nian, kamu kok datang hari ini? Aku ingat, tunanganmu Shen Yanqi nggak pernah ngizinin kamu keluar, kamu juga nggak pernah berani ngelawan omongannya. Sekarang kok berubah? Capek jadi anak manis. Malam ini, pengen lepasin diri. Ayo, malam ini nggak pulang sebelum mabuk. Nian, tunanganmu Shen Yanqi ada di depan pintu loh.
Aku iri banget sama kamu, tunanganmu baik banget. Baru hilang bentar aja, dia udah buru-buru nyariin. Duh, kapan ya aku bisa punya tunangan kayak kamu? Kayaknya Su Kingsin butuh transfusi darah lagi deh. Makanya cari aku. Enggak. Lihat, dia langsung menuju ke kamu. Jangan-jangan Shen Yanqi masih peduli sama aku. Kingsin, baru keluar dari rumah sakit udah keluyuran. Kalau kamu lagi gimana? Kak Yanqi, aku udah lulus kok. Masa nggak boleh hura-hura? Lagian, kalau kamu pun, kakak bawa adik aja buat donor darah, kan selesai urusan. Kingsin, Nianyu juga ada urusannya sendiri. Nggak mungkin dia. Nemenin kamu terus kan? Kalau adik nggak bisa lihat jalan, apa bisa nemenin aku terus? Nona Nian. Kamu siapa? Jangan panik dulu, aku Mama Wang, sini aku bantu kamu bangun. Mataku. Kenapa mataku nggak bisa lihat? Nona Nian, matamu terluka. Korneanya rusak, tapi untung dibawa cepat. Dokter bilang cuma penglihatannya terganggu, istirahat yang cukup. Nanti pulih sendiri. Mama Wang, siapa yang bawa aku ke rumah sakit? Apa Kak Yanqi? Bukan Tuan Shen, yang bawa teman sekolahmu. Ternyata bukan Shen Yanqi. Kayaknya aku yang berasumsi sendiri ya. Enggak. Tuan Shen juga di rumah sakit. Cuma, dia bilang Nona Kingsin. Kaget butuh dihibur. Sama bapak ibu, mereka bilang habis main mahjong. Langsung jenguk kamu. Kak Yanqi, aku beneran nggak sengaja. Aku cuma kebanyakan minum, nggak sadar diri. Cuma bercanda aja kok. Gak apa-apa, kakak nggak marah. Nanti kalau Nian bangun, aku bantu kamu bikin dia baikan. Percaya, dia nggak bakal marah, jangan terlalu dipikirin. Kak Yanqi, tanganku penuh darah adik. Amis banget. Aku nggak enak cium baunya. Oke, aku antar kamu cuci ya. Ayo. Hah? Padahal kamu kan tunangan Tuan Shen. Matamu aja hampir nggak bisa lihat. Dia malah cuma peduli Nona Kingsin, yang nggak tahu. Malah ngira mereka pasangan yang mesra. Mama Wang, tolong telepon pengacaraku. Aku akan melaporkan Su Kingsin atas penganiayaan yang disengaja. Mama Wang minggir. Su Nyanyu, siapa yang berani memberimu nyali? Kamu berani melaporkan Nyonya Kingsin. Mata Nona sudah sangat rapuh. Jangan sakiti dia lagi. Nian, kenapa kamu? Mau melaporkan Kingsin atas penganiayaan disengaja. Dia sengaja melukai mataku, hampir membuatku buta. Bukankah dia harus membayarnya? Kingsin bilang, dia sedang mabuk. Tidak sadarkan diri, cuma ingin bercanda. Masalah kecil begini, perlu segitunya. Betul, Kingsin keluarga kami. Kapan pernah mengalami ketakutan? Kalau bukan karena kami cepat datang menyelesaikan, Kingsin mungkin sudah ketakutan parah lagi karenamu. Kehadiranmu adalah bencana bagi Kingsin. Mengambil satu matamu kenapa? Nian dengar aku soal ini. Memang Kingsin yang salah. Kami sudah menghukumnya, jadi masalah ini. Sudahlah sampai sini ya. Ya adik, aku sudah dihukum. Sehari dilarang makan. Maafkan aku, ya? Dilarang makan, Shen Yanqi. Inikah caramu menghukum orang? Kamu takut Su Kingsin dipenjara seumur hidup. Nanti tidak bisa lagi bertemu Su Kingsin, kan? Cukup, masalah ini berakhir di sini. Pengacaramu juga tidak akan menuntut lagi. Kamu tertawa apa? Tidak apa, lagi pula aku cuma bank darah berjalan. Hanya pelengkap orang lain saja. Aku lelah ingin istirahat. Kalian pergi saja. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai pelengkap. Tidak baik, Yanqi. Kingsin mau pingsan. Dokter, Rupanya di mata Shen Yanqi, segalaku tidak sebanding dengan sekali pura-pura pingsannya Shen Kingsin. Tinggal 3 hari lagi, aku akan benar-benar meninggalkan Shen Yanqi. Mengakhiri hubungan yang tidak setara ini. Saudara Su, 2 hari lagi, ada mobil khusus menjemputmu ke pemakaman. Ingat beritahu keluargamu dulu. Baik, Manayer Liu. Nian, hati-hati. Kamu datang buat apa? Bukannya aku sudah tidak menuntut Su Kingsin lagi? Aku datang buat minta maaf. Kami terlalu memanjakan Kingsin.
Kedepannya, aku tak akan izinkan dia menyakitimu lagi. Nian Nian, buat minta maaf sama kamu. Aku sampai lari setengah kota C. Beli kue stroberi favoritmu. Bisa maafin kakak nggak? Selamat ulang tahun. Nian Nian, setiap ulang tahunmu ke depannya. Kakak akan temani kamu lewatin. Makasih, Kak. Kalau gitu, tunggu bentar ya, aku ambil sendok dulu. Sebentar kita makan kue bareng. Hang. Adik udah makan kue? Mau rayain? Kamu yang bakal jadi buta? Sekarang kamu udah nggak pura-pura lagi. Terus, ini kue kecil yang kakak Yanci kasih buat aku. Bodoh, kakak yang CMU itu. Apapun yang dia bilang, kamu pasti percaya. Gampang banget dibohongin. Maksudmu apa? Kak Yanci, aku mau makan kue kecil. Beliin aku, ya? Boleh, kebetulan besok lusa ulang tahunmu. Aku pesanin yang besar buat kamu. Kue bonusnya bisa dikasih buat adik makan. Aku udah sakiti dia pasti masih kesal. Kak Yanci, kamu bantu aku elus-elus dia, dong. Kalau enggak, dia nggak mau donor darah buat aku lagi. Semua ikut kamu. Dengarkan, adik? Di hati Kak Yanci, kamu nggak ada apa-apanya dibanding jari kelingkingku. Jadi, kamu yang jadi badut. Adik, kok nangis? Kata dokter, matamu sensitif dan lemah, jangan nangis lagi. Nangis lagi, nanti jadi buta. Pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Pergi. Sunyanyu, aku bakal kasih kamu lihat. Di hati Kak Yanci, siapa yang lebih penting? King Sin, Izin dan aku datang nolongin kamu. Tolongin aku, Kak Yanci. Sunyanyu, kamu yang dorong King Sin ke air? Nggak cuma nggak nolong, kamu malah mau kabur diam-diam, ya? Aku nggak. Aku nggak. Dia jatuh sendiri. King Sin baik-baik saja? Kak Yanci, aku sebenarnya datang untuk minta maaf pada adik. Tahu-tahu dia tiba-tiba jadi gila, Kak Yanci. Aku takut sekali. Aku dan King Sin dengan tulus meminta maaf padamu. Kalau tidak terima, bilang saja, kenapa harus menyakitinya? Yanci, tak perlu bicara panjang lebar dengannya. Seret dia ke kelenteng, berikan hukuman keluarga. Aku tidak mau pergi. Nian. Sudahlah, pergi ke kelenteng dan mengaku salah dengan baik. 2 hari lagi aku akan pergi. Memang seharusnya tidak berharap padanya. Su Nianyu, keluarga Su telah membesarkanmu selama 18 tahun. Kau biasanya cemburu pada King Sin, sudah biasa. Hari ini kau bahkan ingin menenggelamkannya. Kalau bukan karena Yanci menyelamatkan King Sin tepat waktu. Anak kesayanganku sudah mati dibunuh oleh pengkhianat sepertimu. Keluarga kalian ini benar-benar buta hati dan mata. Kurang ajar. Di hadapan leluhur keluarga Su, kau masih berani berbohong. Zenshan, jalankan hukuman keluarga. Paman, Nian Nian adalah tunanganku. Biarkan aku yang bicara dengannya. Nian Nian, dengarkan aku. Asal kau mengaku salah. Masalah ini selesai sampai di sini. Kau memang sama sekali tidak percaya padaku. Kau masih keras kepala. Yanci minggir. Hukuman keluarga 20 cambuk, segera jalankan. Hukuman keluarga cambuk pertama. Paman, Yanci, Sun Yanyu berbuat salah, pantas dipukul. Biar dia ingat baik-baik. Iya Yanci. Kau pikirkan King Sin masih terbaring di rumah sakit. Nian Nian, biasanya kau yang paling penurut. Kali ini karena kau. King Sin sudah masuk icu. Asal kau minta maaf pada paman, tidak akan dihukum. Aku tidak salah. Aku tidak mengaku. Sifat buruk tidak berubah. Yanci begitu mencintaimu. Sia-sia sekali. Kau. Cinta. Cinta yang disebut Shen Yanci itu adalah memberiku gelang yang tidak diinginkan Su King Sin. Memberiku mawar yang tidak disukai Su King Sin. Memberiku sup ayam sisa minum Su King Sin. Jika ini caranya mencintai, lalu kenapa dia tidak seperti ini pada Su King Sin? Kau berbeda dengan King Sin. Ini berbeda. Aku menganggapmu sebagai seluruh duniaku, tapi di duniamu, semuanya adalah Su King Sin. Di matamu. Tapi itu adalah bank darah seluler yang naif dan membujuk. Kamu menekan hobiku, membatasi kebebasanku. Sejak awal, semua kebaikanmu padaku. Semua itu untuk Su King Sin. Nian Yu. Tidak apa-apa. Pokoknya nanti kamu tidak akan bertemu aku lagi. Nian Yu, apa yang kamu katakan tadi? Aku akan lebih hati-hati nanti, tapi jangan pernah bilang lagi. Kata-kata seperti tidak akan bertemu lagi, oke?
Kamu pikir aku cuma ngambek sama kamu? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Yanci, Kingxin sudah sadar. Dia bahkan terus merengek ingin bertemu kamu. Aku akan langsung ke rumah sakit. Nian Yu, Kingxin sudah sadar. aku akan buat dia maafin kamu, jangan ngambek lagi. Nona Su, 1 hari lagi kami akan mengirim mobil khusus. Menjemput Anda ke pemakaman. Baik. Shen Yanqi, aku tidak akan ngambek lagi. Aku muncul karena Su Kingxin. Dan aku juga akan hilangkan dia. Nona Nian Nian. Selama ini kamu terus-terusan dianiaya oleh mereka. Mata kamu hampir tidak berfungsi. Jangan sampai terlalu emosional lagi. Kalau tidak, mata kamu benar-benar bisa buta. Terima kasih Buang. Aku tahu. Nian, salep ini. Bisa menghilangkan bekas luka di punggungmu. Kamu harus ingat untuk mengolesinya. Aku tahu. Sun Yanyu, baru saja ketika pembantu membersihkan kamar, dia menemukan kopermu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nian, kamu mau kemana? Kenapa tidak memberitahuku? Aku harus menyelesaikan sebuah naskah lukis. Perlu pergi traveling untuk mencari inspirasi. Naskah lukis apa? Traveling apa? Kamu pergi beberapa hari di tengah ini. Kalau terjadi sesuatu pada Kingxin di tengah jalan, ke siapa kita minta transfusi darah? Menurutku, sebaiknya potong uang jajannya, jangan biarkan dia melukis lagi. Biarkan dia diam di rumah, siap dipanggil kapan saja oleh Kingxin. Yanci, bagaimana menurutmu? Nian, jika kamu ingin melukis, aku bisa menyiapkan sebuah studio lukis untukmu. Tapi kamu pasti tidak boleh pergi tanpa memberitahu siapapun, oke? Tahu, Shen Yanqi. Tinggal 1 hari lagi aku akan pergi ke tempat tanpa penipuan dan pemanfaatan. Baiklah, pergi istirahatlah. Bagaimana? Suka? Kakak Yanci yang beri, aku suka semuanya. Wah, bukannya Sun Yanyu ini beberapa hari lalu membuat Kingxin jatuh ke air, dipukuli setengah mati. Sekarang masih berani betah di sini, nempel terus sama kakak Yanci. Kalian jangan bilang begitu padanya. Aku sudah memaafkan adik. Dia hari ini sengaja datang untuk memberi selamat padaku dan kakak Yanci. Kalau begitu, aku doakan kalian banyak musibah. Semua hal tak sesuai harapan. Nian. Hari ini adalah ulang tahun ke-19 Kingxin. Semua orang sedang berusaha menyenangkan hatinya. Kenapa kamu bisa bilang begitu padanya? Kingxin daya tahannya lemah. Sun Yanyu, cepat minta maaf sama dia. Suruh aku minta maaf sama dia? Kecuali aku mati. Kamu, paman, tante, jangan paksa dia. Nian, yang baik, jangan lari-larian. Kondisi Kingxin belum sepenuhnya pulih. Bisa kapan saja butuh transfusi darah. Tahu. Kingxin sudah baik. HM, Pesta kita lanjutkan. siswa Su, mobil yang akan mengantarmu ke pemakaman akan tiba dalam 20 menit. Shen Yanqi, kamu masih lupa. Hari ini bukan cuma ulang tahun Su Kingxin, tapi juga ulang tahunku. Nian Yu, menikahlah denganku. Kamu sangat penting bagiku. Mama Wang, tolong antarkan surat keputusan hubungan ke pesta ulang tahun. Serahkan ke Shen Yanqi. Kakak Yanci, hari ini ulang tahunku. Aku pengen merasakan sensasi dilamar. Maukah kau berlutut untukku? Kingxin, aku punya tunangan, yaitu Nian. Kakak Yanci, ini cuma satu keinginan kecilku. Kamu pasti tidak akan menolak, kan? Baik. Kingxin, maukah kamu menjadi tunanganku? Aku mau. Tuan Shen, buruk. Nona Nian hilang. Mama Wang, jangan ngomong sembarangan. Aku akan segera telepon Nian Yu sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tuan Shen, jangan marah kalau aku banyak bicara. Kalau kamu benar peduli pada Nona Nian, carilah dia sendiri. Jangan sampai menyesal nanti, saat benar-benar kehilangan. Tidak mungkin. Dia tidak akan benar-benar meninggalkanku. Dia cuma marah dan bersembunyi. Karena lihat aku bertunangan dengan Kingxin. Halo?
Apa katamu, Paman? Ada kabar tentang Nian Yu? Ah, aku tahu di mana dia. Dia di mana? Jalan Danjiang nomor 51. Siapkan mobil. Aku akan segera menjemputnya. Yanci, sebelum kamu masuk, kamu harus siap mental, Paman. Siap mental untuk apa? Nian Yu cuma marah. Aku akan membujuknya pulang. Siapa ini? Tuan ini, apakah Anda datang untuk berziarah kepada Nona Su Nian Yu? Apa katamu? Nian. Aku menganggapmu sebagai seluruh duniaku. Tapi duniamu penuh dengan Su Kingsin. Di matamu, aku cuma ban darah berjalan yang polos dan mudah dibujuk. Kau membatasi hobiku, mengurung kebebasanku. Dari awal, kebaikanmu padaku. Semuanya demi Su Kingsin. Nian Yu. Tak apa. Lagi pula, kau tak akan bertemu denganku lagi. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yanci, jangan panik dulu. Mungkin ini palsu. Nian beruntung. Tak gampang celaka. Ya, kau benar. Dia tak mungkin mati. Dia cuma lagi ngambek sama aku. Hei, segera bongkar batu nisan ini. Dan kalian sembunyikan Nian di mana? Aku hitung sampai 3, segera serahkan dia. 1. Tidak, apakah Nian benar-benar mati? Tidak mungkin dia aneh selama ini. Telah menyakiti Kingsin melarikan diri dari rumah hari ini. Ini hanya untuk menarik perhatian kita. Kingsin, dia masih di ruang tunggu. Aku khawatir dia akan takut. Kudengar Su Nian Yu kabur dari rumah. Orang baik itu seharusnya sudah pergi. Aku tidak berpura-pura lemah selama bertahun-tahun. Dan, sehari sebelum kemarin, aku sengaja menariknya ke dalam air. Tapi kehidupan orang yang baik itu terlalu sulit untuk mati. Hei Kingsin, apa kau suka Shen Yanqi? Orang yang sangat menyukai Shen Yanqi. Su Nian Yu, aku tidak suka. Bahkan jika dia melemparkannya, dia tidak akan memberikannya. Sekarang orang baik itu akhirnya pergi. Tidak perlu lagi berpura-pura lemah. Yanqi, saudara, ayah, dengarkan aku. Kau masih harus berdalih. Kingsin ya, sejak hari kami mengadopsi Nian, aku akan mengatakan dengan jelas. Nian, dia seorang gadis. Dia tidak bisa makan banyak. Kau ambil apa saja. Bagaimana mungkin putri keluarga Su begitu kejam? Su Kingsin, kau benar-benar mengecewakanku. Saya pikir Nian memiliki banyak mata. Saya tidak bisa menahannya selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap saya menjaga pencuri di rumah. Saya sangat ingin memiliki api di keluarga Su. Aku masuk dan menyelamatkan kalian. Nenek, kamu mendapatkan aliran. Saya menjaga Anda di samping tempat tidur siang dan malam terlepas dari risiko terinfeksi. Kau lupa, kenapa aku hanya membuat satu kesalahan kecil yang akan dilakukan semua orang. Kesalahan kecil. Kau masih tak tahu harus bertobat. Saudaraku Yanqi, kenapa kau? Kau bilang kau paling suka. Kau bilang itu seperti aku. Kingsin, lukisan ini benar-benar milikmu. Ya, kakak Yanqi. Jika kau suka, aku akan memberimu. Saya. Dan aku tidak pernah memasak, karena kau suka makan. Aku belajar siang dan malam, kakak Yanqi. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Saudara Yanqi memberi Anda salinan tas. Kakak Yanqi, maafkanlah aku ya. Bahkan jika aku memang salah, jika Su Nian benar-benar mencintaimu, dia tidak akan meninggalkanmu dengan mudah kan. Kau berbohong. Tuan Shen, aku dengan tegas menuduh Nona Su Kingsin. Buang, apa yang kamu lakukan? Kalian semua sudah ditipu olehnya. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk kalian. Semua hal yang dia katakan, itu semua adalah jasa yang dia curi dari Nona Su Nian. Apa yang kamu katakan?
Tuan, Nyonya, kebakaran pada waktu itu. Juga Nona Sunyanyu yang berani menyelamatkan kalian berdua. Punggungnya terluka karena tertimpa tiang yang rubuh. Terima kasih King Sin yang telah menyelamatkanku dengan risiko nyawa. King Sin. Wanita tua itu juga Nona Sunyanyu. Dia merawatmu tanpa istirahat sampai dia sendiri demam tinggi tidak kunjung turun. Hampir kehilangan nyawanya loh. Adik, kamu sudah merawat nenek selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Cepat pergi istirahatlah. King Sin, nenek, akhirnya kamu bangun juga. Ternyata 3 hari 3 malam aku tidak tidur merawatmu, itu sudah sepadan. Ah, cucuku yang baik. Dan juga lukisan terkenal berjudul Fajar itu. Itu juga lukisan yang dibuat oleh Nona Sunyanyu. Kakak Yanci, jangan dengarkan omongan buang. Aku tidak mencuri jasa Sunyanyu. Semua itu memang pekerjaan tanganku sendiri. Buang, apakah kamu ada salah paham dengan King Sin? Tuan Shen, apakah kamu ingat? Saat itu kamu tertekan besar dari keluarga. Kamu hidup dengan sangat lesu, itu Nona Sunyanyu. Untuk membuatmu mendapatkan harapan kembali, dia melukis fajar itu. Keluar. Baru-baru ini Tuan Shen tertekan oleh bisnis keluarga. Dia bahkan tidak bisa makan. Dan juga tidak bisa tidur di malam hari. Tidak bisa. Jika kakak terus seperti ini, tubuhnya akan hancur. Aku harus membuatnya bangkit kembali. Atas nama seluruh dunia, kuharap kakak selalu bahagia dan sejahtera. Sunyanyu, Shenyanci adalah milikku, jangan coba-coba merebutnya dariku. Dan Nona King Sin. Dia jelas tahu perasaan tulus Nona Nyanyu, tapi dia dengan seenaknya merebut semua jasa Nona Nyanyu. Dan juga memaksa dia untuk tidak memberitahu siapapun. Su King Sin, kenapa kamu mengambil lukisanku? Dan kamu sebagai tanda tangannya. Kamu cuma anak angkat keluarga kami yang mulia. Segala yang kamu punya adalah milikku, termasuk lukisan jelek ini. Apa yang kamu lihat-lihat? Kalau berani melapor ke kakak Yanci, percaya nggak? Aku bakal usir kamu keluar, kakak Yanci. Bukan begitu, kamu tahu kan? Aku selalu melakukannya, seperti adik kandung sendiri. Nona Su King Sin, perbuatanmu dilihat langit loh. Kamu selalu anggap Nona Nyanyu sebagai anak angkat. Terus-terusan sakiti, fitnah, orang tua angkat nggak percaya. Bahkan pacar yang paling dicintainya, cuma anggap dia alat. Mama Wang, apa Nyanyu? Lihat aku dekat sama King Sin. Jadi kasih kamu keuntungan, suruh kamu adu domba. Hubungan aku sama King Sin. Keuntungan? Tuan Shen, Nona Sunyanyu. Uang bulanannya tiap bulan. Dirampas Nona Su King Sin. Dia nggak punya uang beli sepatu baru, mana ada uang nyogok aku. Nyanyu, sebentar lagi tahun baru. Ambil uang jajan ini, beli baju baru. Mulai sekarang, uang bulanan dari orang tua harus diserahkan ke aku. Kalau enggak, jangan salahin aku cari orang hukumin kamu. King Sin, kamu beneran ambil uang bulanan Sunyanyu? Om, Tante, kalian tahu soal ini? Nggak mungkin, keluarga Su nggak kekurangan uang segitu. Kalau dia nggak punya uang jajan, dia bisa langsung minta. Ayah, ibu, kakak rampas uang bulananku. Bisa nggak kalian kasih aku lagi? Anggap aja aku pinjam. Jangan-jangan uangnya habis kamu habisin sendiri. Sengaja fitnahin kakakmu? Enggak, aku enggak. Dia pernah minta ke aku nggak percaya. Aku malah marahin dia nggak ngerti keadaan. Aku salah, Nona Nyan. Sejak dia dibawa ke keluarga Su, selalu aku yang jagain, aku lihat sendiri. Nona Sunyanyu dibohongi. Dijadikan kantong darah, bahkan pangsit buatannya. Dibilang cuma meniru-niru. Kak Yanci, lambungmu nggak bagus, aku bikin pangsit. Coba deh. Sunyanyu, pangsit ini jelas-jelas aku, yang bikin semalaman buat kakak Yanci. Berani-beraninya kamu ngaku, kamu nggak hormatin hasil kerja orang lain.
Kak, aku enggak. Tahu nggak arti meniru-niru? Sebagai anak kedua keluarga Su, waktunya cuma buat niru orang lain. Mending beli sepatu baru buat diri sendiri. Ternyata aku salah sangka pada Nian-Nian. Aku nggak cuma bilang dia sok-sokan, tapi juga ngecek penampilannya. Ternyata, dia bukan nggak mau bersaing. Tapi emang nggak ada yang peduli, bahkan aku sendiri. Ibu, ayah, aku kan anak kandung kalian. Nenek, aku kan cucu kandungmu. Kak Yanci, kita kan tumbuh bareng sejak kecil. Saling percaya, kamu bilang cuma suka aku. Siwang Emma, kamu ngomong doang, buktinya mana? Buat perasaan aku sama Kak Yanci rusak. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Tuan Shen, aku udah rawat Nona Nian-Nian 18 tahun. Aku tahu, dia punya kebiasaan nulis diary. Tapi waktu itu, dia bakar diary ini. Aku buru-buru ambil. Sebelum kebakar habis. Isinya. Silakan lihat sendiri. Jangan lihat, Kak Yanci, semuanya palsu. Lepasin. September 2017, hari pertama sekolah. Akhirnya, berkat ranking 1. Aku bisa dapat kesempatan baca puisi bareng Kak Yanci. Kak Yanci, Nian-Nian nggak ada di dalam. Tapi, aku barusan dengar suara Nian-Nian. Kamu salah dengar. Aku agak nggak enak badan. Bisa anterin aku pulang? Kak Yanci, itu toilet cewek. Ayo kita pergi. Su Kingsin, 3 tahun SMA. Ternyata kamu yang selama ini ngebully Nian-Nian. Iya kan? Nggak heran selama 3 tahun itu. Nian-Nian jadi pendiam. Nggak pernah mau pakai rok di depan orang. Aku malah salah sangka. Aku besarin monster macam apa sih? Aku malah sering nyalahin dia. Su Nianyu. Kenapa sih? Kamu kan tahu. Hari ini makan keluarga sama keluarga Shen. Pakai baju compang-camping gini, mau ngehinain siapa? Masa anak keluarga Su pakai baju kayak gini? Kayak kami nggak ngasih makan kamu. Membuat malu di depan umum. Nianyu, kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Apa kamu kurang enak badan? Kakak Nianci saya. Seharusnya adik Nianyu sedang datang bulan. Aku akan menemaninya. Kalian makan duluan. Karena intimidasi selama 3 tahun ini, Nona kedua sudah mengidap. Depresi parah. Dia sering mengunci dirinya di kamar. Tanpa menyalakan lampu, hanya memeluk dirinya sendiri seperti itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku juga pernah bertanya pertanyaan ini ke Nona kedua, tapi apa gunanya memberitahu kalian? Pacarnya hanya akan mengira dia berbohong. Orang tuanya hanya mengira dia jahat dan sedang merebut perhatian. Yang terpenting, jika dia memberitahu, dia akan dibully lebih parah lagi oleh Nona Kingsin. Diam kamu, Wang Emma. Seharusnya aku biarkan kamu dan Sunyanyu mati bersama di kebakaran itu. Jadi itu kamu yang membakar api itu? Karena iri. Kamu tidak hanya merusak Sunyanyu, tapi juga ingin membakar dia sampai mati. Itu adalah kejadian saat itu, seluruh keluarga hampir mati terbakar, kan? Sunyanyu, aku tidak menyangka pikiranmu begitu jahat. Kamu tidak hanya iri sama kakakmu, kamu bahkan ingin membakar dia sampai mati. Bukan aku. Bukan aku yang bakar api itu kakak dia. Adik, jangan fitnah aku lagi. Kali ini kamu bakar api. Hampir membahayakan nyawa seluruh keluarga. Aku tidak bisa lagi menerima kesalahan untukmu. Wang MA, seret dia ke ruang bawah tanah untukku. Jangan izinkan dia keluar tanpa izinku. Seret dia keluar. Jadi sebenarnya kebakaran itu, Nyanyulah, yang menyelamatkan seluruh keluarga kita keluar. Aku pada waktu itu tidak peduli dengan dia. Aku bahkan menamparnya. Dan aku, yang mengunci Nianyu di ruang bawah tanah. Tidak memberinya makan dan minum, sampai dia hampir mati. Itu semua salahku. Kita salah paham sama Nianyu. Kita salah paham sama Nianyu. Awalnya Nianyu mau memberitahuku yang sebenarnya. Tapi kamu menghalangnya, Su Kingsin. Nianyu rela donor darah untukmu. Dan menganggapmu sebagai tongkat. Kenapa kamu melakukannya seperti itu? Karena akulah tunanganmu. Cuma anak angkat rendahan. Apa salahnya? Su Kingsin. Itu pemikiran aslimu kan? Betul. Aku memang picik. Aku memang suka pamer dan cemburu. Tidak hanya itu. Selama ini pingsan dan butuh transfusi darah, semuanya aku palsukan. Aku suka melihat kalian peduli padaku, melindungiku. Aku suka. Kalian mengabaikan Sunyanyu si bajingan itu. Ada apa? Su Kingsin. Kamu begitu jahat, aku salah menilai kamu. Aku jahat? Shen Yanji, kamu sendiri yang keras kepala, tidak mengenali ketulusan. Tidak menghargai perasaan Sunyanyu padamu. Lalu apa gunanya aku? Kamu. Shen Yanji, ku kasih tahu.
Orang yang paling menyakiti Sunyanyu adalah kamu. Jangan bicara lagi, aku mau minta maaf pada Nianyu. Aku akan tanya. Shen Yanqi, dia sudah sangat kecewa. Pada kalian, kamu tidak akan sadar yang lain. Diam kamu. Tidak mau. Aku akan membuat semua orang tahu. Masalah kotor keluarga Su membuat keluarga Su jadi berita utama di kota C. Menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Anak durhaka. Mam, nenek. Zenshan, mulai hari ini, hapus anak durhaka ini dari silsilah keluarga Su. Keluarga Su tidak punya anak tidak berbakti seperti ini. Ayah, ibu, aku tidak bisa kehilangan status sebagai putri sulung keluarga Su. Aku masih punya teman dan teman sekelas. Kalau mereka tahu, mereka akan menertawakanku. Mam, aku kan anak kandungmu, yang kau kandung selama 10 bulan. Apakah kau tega melihatku meninggalkan keluarga Su, menggelandang di jalanan? Ya, kau anak kandung yang kukandung 10 bulan, benar. Mam, ibu dan anak kandung, bagaimana bisa ada dendam semalaman? Aku melakukan ini karena takut kehilangan cintamu padaku. Sekarang Sunyanyu sudah pergi. Aku bisa kembali menjadi putri baikmu. Sunyanyu, dia memang bukan anak kandungku. Tapi dia memperlakukan aku seperti ibu kandungnya. Sedangkan kamu, selama ini memperlakukan aku sebagai alat pameranmu. Memanfaatkan cintaku padamu, menyakiti orang lain berulang kali. Zenshan, aku sarankan Su Qingxin ini dikirim ke desa. Kalau tidak, melihat kelakuannya yang gila ini. Kalau dilepas, tidak tahu akan merugikan berapa banyak orang. Desa itu kotor dan bau. Aku enggak mau pergi. Pas liburan musim panas ke desa dulu. Kamu sengaja ninggalin Nian di sana. Cuma seminggu, dia bisa balik sendiri. Kenapa kamu nggak bisa? 3 hari lagi, bawa dia ke desa, kakak Yanqi. Kamu tega banget. Lihat aku pergi? Paman, tante, anak kalian sendiri. Urus sendiri aja. Shen Yanqi, kamu udah pernah ngecewain Sunyanyu. Kamu enggak bakal nemuin dia lagi. Nianyu, Qingxin butuh transfusi darah segera. Ikut aku sekarang. Suster, enggak usah tes, dia golongan darah RH negatif. Langsung ambil darahnya. Nian. Jangan lari-larian, ya. Kondisi Qingxin belum pulih total. Bisa butuh transfusi darah kapan aja. Ternyata yang kasih harapan pas aku lagi jatuh. Selalu Nian. Aku yang salah lihat orang. Salah anggap kayu biasa jadi mutiara. Karena sikap dinginku. Akhirnya Su Nianyu pergi. Kasih tahu semua orang keluarga Shen. Cari Nian sekarang. Pak Shen, mau kemana? Cari Nian. Nian, kamu bahkan nggak mau ninggalin satu foto buat aku? Kali ini, kamu beneran nggak bakal maafin aku? Yang Master Shen. Masih belum ada kabar Nona Nian. Maksudnya nggak ada kabar? Orang hidup gitu, bisa hilang dari kota C? Yang Master Shen. Kami udah obrak-abrik kota C. Ternyata Nona Nian. Beneran kayak lenyap dari dunia. Nona Su mungkin beneran udah. Ya udah, cari ke area yang lebih luas. Kalau nggak ketemu di kota C, cari di seluruh negeri. Kalau nggak ketemu di negeri, cari di seluruh dunia. Sekalipun obrak-abrik semua tempat. Harus cari Nian buat aku. Siap. Nian. Kamu ada di mana sih? Yang Master Shen, ketemu lokasi Nona Su. Beneran? Di mana? Di negara M. Lokasi pastinya belum tahu. Negara Am. Kakak Yanqi, aku dapat beasiswa negara. Buat kuliah di negara M, pengen banget kuliah di negara M. Itu Nian. Dia pernah bilang ke aku, dia mau kuliah di negara M. Cepat beritahu keluarga Su. Tuan Shen, ini hanya dugaanmu saja. Kalau Nona Su tidak ada di sana, kan kamu jadi pergi sia-sia. Walau cuma kemungkinan 1 per miliar, aku tidak akan menyerah. Aku pasti harus menemukannya. Yanqi, kamu yakin Nian ada di sini? Yanqi, kondisi kehidupan di tempat ini sangat buruk. Transportasinya juga tidak mudah. Nian pasti tidak ada di sini. Tidak. Nian pernah bilang ke aku. Dia tidak suka kecepatan kota besar, dia cuma suka hidup tenang dengan 3 kali makan sehari. Melakukan hal-hal yang dia sukai. Cuma waktu itu aku tidak peduli. Aku juga. Aku masih tidak pernah tahu sama sekali. Hobi apa saja yang Nian punya? Paman dan Bibi, ayo kita cari lebih jauh lagi. Siapa tahu kita bisa melihatnya. Iya, setelah menemukan Nian. Aku akan menebus kesalahanku padanya dengan baik. Yanqi, bukankah itu Nian? Itu Nian.
Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Kalian pulang duluan ya. Silakan pergi. Kalian Nian, akhirnya aku menemukanmu. Semua ini salahku, ayo pulang bersamaku. Beri aku satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kalian salah orang. Aku Sun Yanyu, bukan Su Kingsin. Nyan, kami sudah tahu selama bertahun-tahun ini. Apa yang Su Kingsin lakukan padamu? Iya, selama bertahun-tahun kamu sudah menderita, kami seharusnya tidak mengabaikanmu. Nian, aku tahu, apapun yang kukatakan sekarang, tidak bisa langsung membuatmu marah hilang. Perasaanmu padaku selama bertahun-tahun ini. Dan untuk aku selalu melihatnya, aku yang patah mati. Tapi aku harap, kamu bisa beri aku satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Ini bukan penebusan darimu. Ini cuma kebiasaanmu yang rusak. Dulu aku selalu mengejarmu, menuruti kemauanmu. Dan kamu seluruhnya fokus ke Su Kingsin. Sekarang hubungannya tidak seimbang lagi. Kamu sudah tahu wajah asli Su Kingsin. Jadi kamu dengan terburu-buru mencari kenyamanan di tubuhku. Sayangnya sudah terlalu terlambat. Ini tidak bisa dilakukan kembali. Tidak terlambat, Nian. Asalkan kamu beri aku satu kesempatan. Aku pasti akan balikan semua yang aku lakukan selama ini. Shen Yanqi. Terlambat, kita tidak bisa kembali lagi. Maksudmu apa? Aku di sini. Menemukan orang tua kandung. Bertemu orang yang mencintaiku. Orang yang mencintaimu? Maksudnya apa? Nyanyu, apa maksudmu menemukan orang tua kandung? Sebulan lalu, aku baru menetap di kota kecil Tiongwah. Karena mata, terluka oleh Su Kingsin. Sulit bergerak, hampir tewas dalam kecelakaan. Untungnya, pemimpin muda keluarga Yan Xiuming, menyelamatkanku. Hati-hati. Aduh. Tuan, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Anda tidak bisa melihat? Mataku pernah terluka, penglihatanku terganggu. Tuan, Anda terluka. Saya antar Anda ke rumah sakit. Tidak usah. Tuan. Anda sudah bangun. Ini, minum bubur dulu. Anda menyelamatkanku. Katakan. Benar sekali. Anda yang menyelamatkanku duluan. Tuan, nama Anda siapa? Gadis kecil ini, usianya jelas masih muda. Tapi kenapa terlihat lesu sekali? Yan Xiuming. Anda pemimpin muda keluarga Yan Xiuming? Anda tahu cukup banyak ya? Aku menyelamatkanmu. Kita berdua memang ditakdirkan bertemu. Katanya, budi menyelamatkan nyawa harus dibalas dengan diri sendiri. Bagaimana kalau aku menikah denganmu? Kamu ini, tiba-tiba kok tidak serius begini. Awas aku lapor polisi. Gelang ini dari mana? Ibu angkatku bilang, ini pemberian ibuku. Kenapa kamu tanya ini? Sheng Yan. Kamu adik Sheng Yan? Begitulah kejadiannya. Kalian pulang saja. Kak Xiuming sebentar lagi akan menjemputku pulang. Nian, kamu baru kenal Sian itu berapa hari? Jangan sampai ditipu. Dengar kata, ikut aku pulang ya? Tidak. Nian, kamu lupa ya? Kita janji mau gambar bareng, jalan-jalan bareng. Sekarang aku ada waktu buat nemenin kamu, maafin aku ya. Shen Yanqi. Kamu terlalu percaya diri deh. Hubungan kita nggak bisa diperbaiki cuma dengan minta maaf. Shen Yanqi. Kamu terlalu percaya diri, hubungan kita nggak bisa diperbaiki cuma dengan minta maaf. Nyanyu, kita tahu salah. Kamu pulang sama kita akan ganti rugi, ya? Oh iya, sama papa, aku tahu salah. Dulu aku terlalu memanjakan Kingsin. Bikin dia jadi ekstrim dan semena-mena. Sama waktu dia nakalin kamu. Aku nggak langsung sadar, bisa nggak? Kasih papa kesempatan lagi. Kata-kata ini. Kalau dalam 18 tahun ini, kalian bilang ke aku satu kata aja. Aku pasti maafin tanpa syarat. Sayangnya udah telat. Sekarang aku nggak butuh ganti rugi, karena ada orang. Ya, Nyanyu jangan gini. Mama tahu salah. Maafin kita ya. Tolong deh. nggak ada kesempatan lagi. Aku nggak mau balik ke masa lalu. Nian, aku tahu. Dulu kita salah banget. Tapi kamu penting banget buat aku nggak bisa tanpa kamu. Nanti, aku akan ganti rugi seumur hidupku. Maafin aku ya. Shen Yanqi, ganti rugimu terlalu murah. Yang kamu bilang ganti rugi. Yang kamu bilang cinta, cuma pakai aku. Buat lindungin Su Kingsin kan? Udah malam. Aku pulang dulu. Nyanyu. Lepasin dia. Kak, Udah mau malam, nggak pulang-pulang juga. ketemu sama orang lama. Nian, kamu panggil dia kakak. Iya. Orang tua kandung aku, keluarga mereka teman lama, dari lahir. Kita udah dijodohin,
Dia bukan cuma kakakku, tapi juga tunanganku. Nian Yu, kamu sengaja bikin aku kesel kan? Nian, dari kecil kamu anggap Yanci sebagai segalanya. Kamu tidak pernah meninggalkannya. Kenapa tiba-tiba mengakui orang lain sebagai kakak? Nian, dengar nasihat ayah. Kamu belum pernah keluar rumah, kamu akan ditipu kalau pergi. Kita sudah putus hubungan, dari sekarang, jembatan untuk jembatan, jalan untuk jalan. Hampir gelap, kalian pulang saja. Ayo, pulang. Nian, kita sudah kenal 18 tahun. Hidup bersama 18 tahun, bagaimana mungkin kamu akan pergi dengan orang yang baru dikenal beberapa hari? Tuan Shen, tolong jaga sikap, jangan ikut campur urusan keluarga saya. Kakak, ayo kita pergi. Nian, Kamu benar-benar tidak cinta aku lagi? Shen Yanci, kalau belum hafal manajemen keuangan. Jangan masuk makan. Kamu datang juga? Kamu masih berlutut di sini? Aku akan temani kamu. Nian, kebaikanmu padaku selalu kuingat, jadi aku pasti tidak akan Membiarkanmu ditipu orang. Yan Xiuming, karena urusanku sebelumnya mengganggumu. Kamu tidak marah, kan? Kalau kamu marah, kamu boleh marah padaku. Maaf ya, aku. Pertama kali digandeng tangan. Pertama kali dipanggil kakak. Semuanya kamu ambil. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Yan Xiuming, serius dong. Aku baru saja bicara, suaraku sampai serak, kamu malah menertawakan aku. Baiklah. Di depan ada supermarket, aku belikan kamu air. Nian Yu, Kenapa kamu belum pulang? Aku tahu, kami tiba-tiba datang, kamu marah. minum dulu. Kamu baru saja donor darah, minum susu, mengembalikan tenaga. Aku tidak bisa minum dulu. Kamu suruh aku minum susu, itu karena menganggapku ban darah, untuk peduli padaku. Sekarang mau berbuat baik dengannya. Untuk meluluhkan hatiku? Bukan, Nian Yu, aku. Dia tidak minum susu. Karena dia intoleransi laktosa. Urusan antara aku dan Nian Yu. Tidak perlu kamu komentari. Shen Yanci, jangan ganggu aku lagi mulai sekarang, kita akan. Sudah tidak mungkin. Yan Xiuming, bagaimana kamu tahu aku tidak toleran laktosa? Karena aku rajin mengamati. Sudah makan beberapa kali bersamamu, jadi aku tahu dong. Bukankah itu putra pemimpin keluarga Yan Xiuming? Sangat tampan. Siapa cewek di sebelahnya? Cantik sekali juga. Kalian kira, apakah itu tunangannya yang hilang selama bertahun-tahun? Sudahlah, peduli apa? Permisi, boleh minta nomor WeChat kamu? Ini, kamu harus tanya dia. Maaf, aku tidak tahu kamu sudah punya pacar. Bukan aku. Aku benar-benar muak, sialan, bukankah Yan Xiuming mengumumkan secara tidak langsung bahwa dia punya pacar? Pacar apa sih? Berarti itu tunangannya dong? Bukan apa-apa. Yan Xiuming, kalau kamu ngomong seperti itu, semua orang akan salah paham hubungan kita. Salah paham apa? Kamu kan pacarku. Canda aja dong. HP-ku habis baterai, jadi minta dia yang tambahin kamu dulu. Ada masalah apa? Sudah malam, orang tuaku suruh aku pulang makan, aku pergi dulu ya. Rumahmu di arah sana? Yan, akhir-akhir ini keluarga kita. Ada urusan yang harus ditangani, kita harus kembali ke ibu kota. Kamu mau ikut aku dan ibumu pergi bareng tidak? Tiba-tiba banget ya. Yan, kalau kamu tidak mau pulang, kamu tinggal di sini dan melukis dengan tenang, aku dan ayahmu. Setelah selesai urusan, kami akan kembali menemuimu. Kalau begitu, aku tinggal di sini menemanimu. Lalu bagaimana dengan bisnismu di ibu kota? Keluarga yang punya banyak orang.
Apa tanpa aku bisnis tidak bisa jalan? Kata Xiuming benar, aku juga tidak jadi pergi. Yan, kita ingin tinggal di sini. Kita sekeluarga bisa berkumpul bersama. Iya betul, akhirnya menemukan Yan setelah sekian lama. Aku juga harus menebus kesalahanku dengan baik. Semua hal yang tidak kulakukan selama 18 tahun ini. Yan, mulai sekarang setiap hari, aku akan memasak makanan enak dengan variasi untukmu. Loh, aku mau gemukkan Yan kita agar kulitnya putih dan badan gemuk. Sebenarnya, aku bisa ikut kalian balik ke Kyoto. Kamu sudah mantap? HM, kemana nggak penting, yang penting bersama orang yang mencintaiku. Yang Master Shen, Miss Su mau meninggalkan negara M. Apa katamu? Ayah, ibu, kita kok nggak pulang? Kesini ngapain? Bocah bego, ini rumah kita. Selamat datang, Yang Miss. Ayah, ini sebenarnya apa sih? Ini juga kejutan dari kami untukmu. Nak, ada satu hal yang selalu kami semua sembunyikan darimu. Sebenarnya, keluarga kita adalah miliuner triliunan. Miliuner triliunan? Ada tradisi lama di keluarga kaya Beijing. Agar anak-anak tidak tumbuh jadi manja dan boros. Status kaya mereka disembunyikan selama masa tumbuh kembangnya. Sampai dia berusia 18 tahun, baru diberitahu. Kamu tahu jelas sekali. Jangan-jangan, kamu bukan yang gang leader, Yan? Dulu, aku pernah setahun di kota kecil Tionghoa di negara M. Sering bantu warga usir preman. Jadinya, dipanggil gang leader. Lalu identitas aslimu? Dia cucu mendiang jenderal besar dari kompleks Kyoto. Menguasai bisnis pelabuhan laut dan properti darat. Anak ini hebat loh. Kami susah payah menemukanmu. Sekarang, kami nggak mau sembunyikan lagi. Hadiah-hadiah ini suka? Kalau enggak, aku beliin lagi. Suka. Semua dari ayah ibu aku suka. Makasih ayah, makasih ibu. Makasih, Yan Xiuming. Ayo, kita pulang. Maaf, rumah pribadi, dilarang masuk. Kalian ini ngapain? Emerian bilang, kamar Nona harus dihiasi penuh bunga. Gimana? Suka? Suka. Lukisan ini familiar? Yan Xiuming, kamu tahu lukisan ini adalah karyaku? Nggak tahu. Tapi aku tahu paus ini. Rupanya, kita lumayan berjodoh. Ia berjodoh. Karena waktu umur 5 tahun. Kita di akuarium, janji sama paus. Kita. Usia 5 tahun. Pakai gelang ini. Nanti kalau udah gede, aku bakal nikahin kamu. Kamu pernah bilang, paus bisa menghasilkan getaran khusus. Jadi dimanapun pasangannya pergi, pada akhirnya, pasti bakal ketemu. Aku ingat sekarang. Terus kamu masih ingat nggak? Kamu juga bilang, asal pakai gelang ini. Nanti kalau kita udah gede, kamu bakal datang buat nikahin aku. Yang ini aku lupa. Gak apa-apa. Kali ini gantian aku yang nikahin kamu. Kamu mau nggak? Aku mau. Maafin aku. Lama banget nyari kamu. Lihat, dirawat sama Xiuming. Muka Yan jadi lebih segar. Dua orang ini tumbuh bareng dari kecil. Dari dulu Xiuming udah suka ngekorin Yan terus. Sering bilang, nanti gede mau lindungin Yan kita. Sekarang pun aku masih mau ngekorin dia, lindungin dia. Oh iya, Yan, akhir-akhir ini keluarga-keluarga terpandang di Kyoto. Pada tahu kamu udah ketemu, pada pengen ketemu. Aku sih, sama Xiuming, mau adain. Pesta perkenalan yang meriah buat kamu. Gimana? Wah, terlalu meriah kali. Mending gak usah deh. Aku malah pengen. Biar semua orang tahu anak perempuanku udah ketemu. Gak apa-apa, di Kyoto, aku gak bakal bikin kamu ngerasa gak enak. Kalau kamu ngerasa terlalu meriah, gak mau diadain. Ya aku batalkan aja. Jangan dibatalin dong. Ayah ibu udah siapin. Aku mau ikut. Oke, nanti
Gambar-gambar yang biasa Yan gambar, dikeluarin semua. Dipamerin, biar semua keluarga di Kyoto lihat. Anak perempuan kita itu pinter banget. Kalau kata tante gitu, mending gambar Yan. Waktu kecil juga dikeluarin, diadain pameran desain. Bu, jangan dengerin omongan gak jelasnya Yan Xiuming. Gambar-gambar aku waktu kecil itu cuma coretan asal. Lagian, aku ini orang kecil yang gak terkenal. Siapa yang mau datang ke pameran desain aku? Yan, tenang aja, aku jamin. Gambar kamu pasti bakal ngehits banget. Nona, di luar ada seseorang yang mengaku sebagai tunanganmu ingin bertemu. Yanci, orang tua kandung Nyanyu itu apa jabatannya? Keluarganya sebegitu kayanya? Katanya, ini adalah kawasan villa terbaik di Jingdu. Nian Yu, akhirnya kau mau menemui aku. Bicaralah langsung, aku danmu sekarang tidak akrab. Nian Yu, ini kue yang kubuat sendiri untukmu. Rasa stroberi, kesukaanmu. Benar, Nyanyu, ibu ingat waktu kecil kau paling suka stroberi. Nian Yu, kalau kau suka, nanti aku sering-sering buatkan untukmu. Xian Yanci, singkirkan sikapmu yang menjilat itu. Aku bukan lagi Sun Yanyu yang dulu makan sisa-sisa orang lain. Aku juga butuh kamu. Kau bukan apa? Sisa yang berlimpah darimu. Jadi, bawa pergi kebaikan palsumu itu, pergi dari duniamu. Nian, jangan pergi. Kami hari ini sengaja datang untuk meminta maaf padamu. Bisakah kau memaafkan kami? Lepaskan. Aku tidak mau. Hentikan. Bawa Tuan Shen keluar. Nian Yu, kau lupa margamu apa? Kau mau kembali ke keluarga Su lagi atau tidak? Surat pemutusan hubungan sudah lama kusetujui. Mulai sekarang, margaku Sheng, bukan Su. Nian Yu. Yanci, kuenya sudah kotor. Untuk apa kau pungut? Yanci, penyakit lambungmu kambuh. Ayo, cepat minum obatnya. Su Nian Yu ini terlalu kejam. Kau buatkan kue untuknya dengan tangan sendiri, seharian tidak makan sampai penyakit lambung kambuh. Dia sama sekali tidak menghargai. Jangan salahkan Nian Yu. Bangunlah. Nian Yu sudah memperlakukanmu seperti itu, kau masih membelanya. Ini semua kesalahanku. Yanci. Kedua orang tua, bapak ini tidak apa-apa, hanya penyakit lambung kambuh. Ditambah emosinya agak tinggi, istirahatkan saja dia. Dokter, maaf merepotkan. Anda ahli penyakit lambung, tolong sembuhkan dia. Kami terlalu menyakiti Nyanyu, sampai dia sekarang menganggap kami musuh. Diketahui, keluarga terkaya di lingkaran Jingdu, keluarga Shen. Putri yang hilang bertahun-tahun telah ditemukan, 2 hari lagi. Akan diadakan pesta perkenalan dan diumumkan pertunangan dengan Pangeran Lingkaran Beijing, Yan Xiuming. Tak disangka orang tua kandung Nyanyu, ternyata orang terkaya di lingkaran Beijing. Dan pria yang selalu bersama Nian Yu itu adalah pangeran lingkaran Beijing, satu-satunya pewaris keluarga Yan. Yan Xiuming, mereka akan segera bertunangan. Yanci, jangan emosi. Tidak, aku tidak izinkan Nian Yu. Bertunangan dengan pria lain, aku akan mencarinya. Yanci, dokter bilang kamu harus banyak istirahat. Yan, ini pamanmu dari keluarga Yan. Halo Paman. Akhirnya Yan ditemukan kembali. Si Xiuming ini bisa tenang menikah dan berkarir. Yan Xiuming, apa kamu biasanya sering bikin ayahmu kesal? Kalau begitu setelah bertunangan, kamu gantikan dia mengurusku. Tidak serius. Siapa di pintu? Kalian kenal? Hanya orang tak penting. Abaikan saja. Kalau orang tak penting, jangan pedulikan mereka. Oh ya Yan, di sana ada kue kurma kesukaanmu, coba cicip. Ayo, aku ajakmu cicip kue.
Enak? Enak. Coba lagi kue persik. Sepertinya Nian Yu masih belum mau memaafkan kita. Kita yang salah, membuat Nian Yu terluka terlalu dalam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang kita sudah menemukan Nian Yu. Kita harus tunjukkan tekad kita untuk meminta maaf. Kalau orang tak penting, jangan pedulikan mereka. Oh ya Nian, di sana ada kue kurma kesukaanmu. Coba cicip. Ayo, aku ajakmu cicip kue. Ya, Nian Yu masih marah padaku. Dia masih cemberut, kita harus sabar. Tunggu di sini sampai dia keluar, sampai dia mau memaafkan kita. Baik. Halo, bos. Saya sudah pulang kerja. Oke. Dari siang sampai malam menunggu, pesta seharusnya sudah selesai. Nian Yu, kenapa belum keluar juga? Udara semakin dingin. Nian Yu ini, dia mau nggak sih keluar menemui kita? Yanci, Nian Yu, cepat keluar. Yanci. Bangun, bangun, bangun. Obat mak. Ayo, makan satu. Sudah baik kan? Yanci, Bangun. kok kamu? Nian Yu mana? Aku mau ketemu Nian Yu. Bawa keluar. Hei Yan, kamu mau apa? Kamu mau apa? Apa? Aku ibu angkat Su Nian Yu. Kalian berani memperlakukan aku seperti ini? Iya, Sun Yan Yu mana? Suruh dia keluar. Kalian menculik kami, nggak takut dia tahu? Aku sarankan lepaskan kami, kalau tidak. Aku yang suruh dia bawa kamu masuk. Nian Yu, aku tahu sejak kecil kamu baik hati. Kamu bawa kami ke sini. Pasti di hatimu masih ada kami kan? Nian Yu, obat ma itu kamu yang kasihkan? Apa kamu sudah memaafkan aku? Aku cuma nggak mau kamu mati di pesta pengakuan keluargaku. Nggak mau kamu mengganggu ketenangan keluarga kami. Nian Yu, aku tahu, sebelumnya menyakitimu terlalu dalam. Kamu nggak memaafkanku, aku paham. Tapi aku nggak bisa cuma lihat kamu bertunangan dengan orang lain. Aku nggak akan menyerah. Aku akan tinggal di sini. Sampai kamu mau memaafkanku. Shen Yanqi, omonganmu ini membuat dirimu sendiri terharu? Kamu seorang CEO. Tinggalkan semua karyawan di sini minta maaf. Nian Yu, aku bukan bikin diri sendiri terharu. Aku cuma mau bersama kamu, dimanapun. Kaya atau miskin, yang penting ada kamu. Kalau kamu nggak mau pulang sama kami, aku sama papamu, sama nenekmu, kami pindah rumah ke sini. Keluarga kita sudah lengkap semuanya. Iya, asalkan kamu setuju, kita akan pindah sekarang juga. Lalu bagaimana dengan Su Qingxin? Bukannya dia adalah mutiara di telapak tangan kalian? Bukannya dia adalah teman masa kecil yang kamu manjakan sampai langit? Kalian juga tidak peduli lagi dengannya? Tidak peduli, iya, kami dan Su Qingxin sudah memutuskan hubungan. Kami sudah mengirimnya ke desa. Mulai sekarang kami akan menyayangimu, akan melindungimu. Tidak ada orang yang berani menyakitimu lagi. Sekarang kami hanya ingin mendapatkan maaf darimu. Nian Yu, aku tidak butuh apapun. Aku hanya ingin kamu maafkan aku, Nian Yu. Ayo pulang bersamaku. Maaf ya, aku sudah punya tunangan. Yang harus saya katakan sudah saya katakan. Ayo kita pergi. Hei Nian Yu, hei. Yan Xiuming, aku, maafkan aku. Aku cemburu. Kamu harus menenangkanku. Tuan Yan, Ada apa? Shen Yanqi ingin bertemu Nona. Suruh dia pergi. Ternyata kamu marah karena Shen Yanqi ya? Kamu bernama Shen Yan, bukan Sun Yan Yu. Apa haknya dia mengikutimu terus seperti itu? Aku kesal lihat dia tampan seperti itu. Jangan marah lagi ya. Kalau begitu cium saya di sini lebih banyak. Tidak sopan.
Aku pergi ke toilet dulu. Kalau begitu aku temani kamu. Yan Xiuming, kemari, tolong blokir minum untuk pamanmu. Aku sudah dewasa, tidak perlu kamu temani. Cepat pergi sana. Sun Yanyu, kamu buat saya dipaksa tinggal di desa. Sekarang saya akhirnya bisa lari dari sana. Pasti saya buat kamu bayar harganya. Su Qingxin, bukannya kamu di desa? Bagaimana sekarang ada di sini? Saya berusaha keras lari dari desa hanya untuk datang mencari kamu. Jangan. Sun Yanyu, jangan pernah bermimpi mengambil semua yang jadi milikku. Yanyan belum keluar dari toilet juga ya? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Bibi, Yan mungkin ada masalah. Aduh, ada masalah. Kalian semua suka dia, kan? Merasa aku tak sebanding dengannya. Yanyan, kali ini aku yang menang. Ini benar-benar Yanyanku. Cepat, tolong selamatkan dia. Semua orang, berangkat cari nyonya muda. Aduh. Itu Nianyu. Qingxin menculik Nianyu. Tampaknya Qingxin berhasil kabur dari desa. Dendam pada Nian Yu. Yan Qi, cepat pikirkan cara. Para pengawal, cari tahu keberadaan Sun Yanyu dengan segenap tenaga. Su Qingxin, jaring hukum luas, namun tak ada yang lolos. Membunuh itu melanggar hukum. Aku tak peduli. Sun Yanyu, kau merampas semua yang seharusnya milikku. Sekarang kau jadi anak orang kaya. Lihat aku. Diusir ke desa jadi gadis kampungan. Kenapa harus aku? Kau bilang aku merampas segalanya? Saat aku diadopsi, tak ada yang tanya pendapatku. Aku jadi kantong darahmu. Tak ada yang peduli padaku. Aku dibully dan diperlakukan buruk. Bahkan satu kata perhatian pun tak ada. Segalamu bukan aku yang rampas. Kau sendiri yang buang. Diam kau. Bisa masuk keluarga Su, jadi kantong darahku. Kau harus bersyukur. Aku memang harus berterima kasih pada semua orang di keluarga Su. Nian Yu. Qingxin, jangan gegabah. Terima kasih, Shen Yanji. Kedinginan dan kekejamanmu, ketidakpedulianmu, mengajariku apa artinya kejam. Dan Su Zenshan, keberpihakanmu, mengajariku untuk selalu bersabar dalam segala hal. Dan M. Alan Fang, kau mengajariku, membuatku tahu bahwa tidak semua kasih sayang ibu itu hangat dan indah. Ditambah lagi dengan kekejaman dan kedinginan. Terakhir, kau, Su Qingxin, putri sulung keluarga Su. Sewenang-wenang, cerewet dan kasar, kau mengajariku apa itu kebodohan. Dan apa itu membasmi sampai ke akarnya. Cantik, matilah. Hentikan. Yan Xiuming, ayah ibu. Jangan ada yang mendekat. Tenang, tempat ini sudah dikepung. Lepaskan dia. Saya akan lakukan. Yanyanku, nak, tenang. Jangan sakiti putriku. Ya nak, apa kau mau uang? Berapapun yang kau mau, akan kuberi. Asal kau lepaskan putriku. Sun Yanyu, kenapa kau tinggalkan keluarga Su? Ada yang peduli padamu, Qingxin. Kenapa tidak tinggal di desa dengan baik? Hah? Kau malah datang dan menyakiti Nianyu. Cepat lepaskan dia. Su Qingxin, hentikan keributanmu. Malu belum cukup? Hah? Cepat lepaskan dia. Padahal aku putri kandungmu. Dengar kata-katamu sendiri. Qingxin, Kakak Yanci, kau masih peduli padaku, kan? ya, jangan sakiti dia. Apapun syaratmu, ajukan padaku. Asal kau lepaskan dia. Sun Yanyu, kau yang merampas segalanya dariku. Kenapa kalian semua hanya peduli padanya? Padaku, hanya celaan dan kebencian. Padahal dulu kalian tidak seperti ini. Itu karena kami dulu tidak tahu sifat aslimu. Kalau begitu, aku tak perlu berpura-pura lagi. Begini, masing-masing kalian tikam diri sendiri. Kalau aku senang, aku akan melepaskannya. Jangan dengarkan dia. Puas? Lepaskan dia. Sungguh dramatis. Sun Yanyu, kau lihat jelas? Pria mana yang rela berkorban nyawa untukmu?
King Sin, kuharap kau menepati janji. Kakak Yanci, kau benar-benar rela mati untuk si bajingan ini. Kumohon, jangan sakiti putriku. Kami juga bersujud padamu. Lepaskan Sunyanyu. Ada masalah apapun, tujukan padaku. Ibu, ayah, bukankah kalian paling peduli gengsi? Sekarang malah untuk si bajingan ini. Rela melepas gengsi dan bersujud. King Sin, asal kau lepaskan Nian Yu. Apapun yang kau mau akan lakukan. King Sin, kau selalu kebanggaan ibu. Tapi sebenarnya kau pencemburu, kejam. Merokok, tato. Seandainya dari awal kau bisa lebih toleran pada Nyanyu, jujur satu sama lain, keluarga kita tidak akan sampai seperti ini. Su King Sin, bangunlah. Jangan terus salah, King Sin. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu berpura dari orang yang kita sukai, tapi mengabaikan dirimu yang sebenarnya. Berhenti sekarang. Semuanya masih bisa diperbaiki. Kakak Yanci, maksudmu kamu masih menyukaiku kan? Ya, aku menyukaimu. Cepat letakkan pisaumu. Pembohong! Kalian semua bohong padaku. Yan. Jangan sakiti putriku. King Sin, jangan impulsif. Cepat lepaskan dia. Kalau bukan karena kamu, hal ini tidak akan jadi seperti sekarang. Kalian semua yang memaksaku. Hari ini, kalian satu pun tidak bisa keluar dari sini. King Sin, kamu bilang tidak ada yang bisa keluar. Apa maksudmu? Ada apa ini? Ada bom. Pasien terluka parah, perlu segera dioperasi. Mohon keluarga menunggu di luar dengan sabar. Kalian juga silakan periksa dulu luka kalian. Xiuming, lukamu yang paling parah. Pergi obati luka dulu. Aku yang akan menjaga Yanyan di sini. Kalian datang untuk apa? Kalian belum cukup membuat Yanyan menderita? Nian, kamu tidak apa-apa kan? Ini salah kami yang bersalah terhadap Yanyan. Siapa keluarga pasien? Pasien butuh transfusi darah segera. Aku yang keluarganya, pakai darahku. Siapa yang punya golongan darah RH? Bukan aku. Aku punya golongan darah RH negatif, pakai darahku. Aku juga punya. Aku punya golongan darah RH negatif, pakai darahku. Perawat, apakah cukup? Aku juga golongan darah RH negatif. Coba pakai darahku saja. Nyanyu sejak kecil tubuhnya lemah. Kami dulu malah terus memaksa. Nyanyu transfusi darah untuk King Sin. Ini semua salah kami. Kalian dulu sering memaksa Yanyan. Transfusi darah untuk putri kalian? Apakah kalian masih manusia? Sunyanyu, kau kemana saja? Aku sudah berulang kali pesan, jangan tinggalkan kakakmu sendirian. Kenapa kau begitu tidak menuruti kata? Keluarga Su membesarkanmu 18 tahun, memberimu pendidikan terbaik. Sekarang minta kau transfusi sedikit darah untuk King Sin. Apa salahnya? Menurutku, si pengkhianat ini harus dikurung lagi di ruang bawah tanah. Kalau King Sin butuh transfusi darah, baru dia dikeluarkan. Sudahlah, Paman, Bibi. Kalau kita ribut di sini, bakal ganggu Nian saat ambil darah. Pantas saja dulu Nian. Sering sakit dan selalu mau kabur dariku. Sekarang aku jadi kantong darah, baru tahu betapa dalamnya luka yang kita beri. Dokter, bagaimana kondisinya? Operasi sukses. Pasien bisa pindah ke kamar biasa, tapi matanya terluka parah lagi. Butuh kornea yang cocok. Secepatnya, atau dia bisa buta selamanya. Buta selamanya? Kok bisa? Dokter, anakku masih muda. Tolong selamatkan dia. Tenang. Kerahkan semua kekuatan keluarga Sheng, cari kornea. Untuk putri sulung kami. Ibu, ayah, Gimana caranya biar Nyanyan mau maafin kita? Kita sebenarnya nggak pantas berdiri di sini. Ini semua salah kita sendiri. Tapi, masih ada hal penting yang harus kita lakukan. Putri keluarga Su di kota C, Su King Sin, sudah diputus hubungan sama orang tua kandungnya. Itu jelas penculikan. Mereka masih aja bela Su King Sin. Anak itu sifatnya ekstrim. Kalau terus dimanjain, bakal berakibat buruk. Mereka pasti nyesal nanti. lupakan mereka. Yang penting keluargaku ada di sampingku. Aku udah cukup. Yan. Nenek keluarga Su sakit parah, sampai sekarang belum sadar. Keluarga Su dan Shanyanci sudah jaga di luar seharian. Dia mau ketemu kamu. Soalnya nenek itu, waktu koma, terus sebut namamu. Mungkin kalau kamu datang, dia bisa bangun. Aku nggak mau ada hubungan lagi sama keluarga Su. Nianyu, tolong deh, kunjungi nenekmu. Yanyan, walaupun nenekmu dari kecil nggak suka sama kamu, tapi lihat dia udah tua. Jangan disimpanin. Kunjungin aja, biar dia cepet sembuh. Gak apa-apa kok. Kalau kamu gak mau, aku usir mereka sekarang. Udahlah, itu nyawa juga.
Aku akan ke sana. Aku bisa ke rumah sakit. Tapi aku tidak mau melihat kalian. Nian Yu, kalau kamu tidak mau melihat kami bisa menghindar. Tuan muda, kornea mata Nyonya muda sudah ada. Sekarang ada di rumah sakit. Yan Yan. Dengar nggak? Dengan ini, penyakit matamu bisa sembuh. Oh, kamar nenek Su ada di depan. Aku mau lihat kornea. Ya, kamu pergi saja. Aku bisa. Hati-hati. Mau sembuh penglihatan? Kornea, jangan harap kamu dapat. Seumur hidupmu, cuma pantas jadi orang buta. Sunyanyu, gak nyangkakan aku keluar dari sekolah koreksi. Kali ini, aku akan membuatmu hancur reputasinya. Nianyu, cucu kesayangan, kamu datang. Nenek, aku mengecuakanmu, aku cucu kandungmu. Su Kingsin. Ah, Kingsin. Kamu kabur dari sekolah koreksi, ya? Nek, aku kabur khusus untuk melihatmu. Ah, aku akan kirim kamu ke alam baka. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Cepat panggil orang. Dia. Aku lihat langsung. Dialah yang cekik nenek itu. Kamu diduga percobaan pembunuhan, sekarang ditahan untuk peninjauan. Percobaan pembunuhan? Nyanyu, ini gimana sih? Aku lihat langsung dia. Yang cekik nenek itu. Nenek itu sekarang masih di ruang gawat darurat. Apa? Su Nian Yu, kenapa kamu lakukan ini? Bukan aku. Bukan kamu, tapi kami beberapa hari ini merendahkan diri minta maaf. Apa kamu masih belum puas? Nyanyu, itu nenekmu, loh. Kok tega sih kamu? Nian Yu, beneran kamu yang lakukan? Kalian yang minta aku ke rumah sakit. Perlu aku lakukan ini? Tapi faktanya sudah jelas. Kalau nenekmu ada apa-apa, aku akan dakwa kamu atas pembunuhan. Paman, Bibi, polisi bilang diduga. Cuma dibawa untuk ditanya, belum tentu Nian Yu. Pelakunya. Rupanya aku lupa sakit, lukanya baru sembuh. Bisa-bisanya masih berharap kalian percaya. Lucu banget. Saudara, aku bersedia menerima penyelidikan kalian. Nian Yu. Kali ini kamu pasti mati. Hidupmu cuma pantas jadi orang buta. Aduh, Mama. Paman, Bibi, mohon tabah. Kenapa menangis? Pasiennya belum mati. Apa? Syukurlah, nenek tidak meninggal. Tadi kami. Terlalu emosional, tidak sempat tanya Nian Yu dengan baik. Tidak, aku akan tanya dia sampai jelas. Semuanya, meski Nona Su berhasil diselamatkan, tapi tersangka Su Nian Yu atas percobaan pembunuhan masih berlaku. Kami akan menuntut sesuai hukum. Wah, Pak Polisi, dia anak angkat kami, lagi marah-marah sama kami. Jadi dia balas dendam. Kalau pelakunya memang Nyanyu, tolong sampaikan ke dia. Kami tidak menyalahkannya, hanya berharap dia di dalam bisa introspeksi dengan baik. Yanci, kan? Pasien butuh istirahat. Segera urus administrasinya. Apa? Kok bisa tidak mati? Kalau mereka tahu kebenarannya, pasti akan bunuh aku. Tidak bisa. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Mana anakku? Kalian sembunyikan anakku di mana? Su Nian Yu diduga mencoba membunuh neneknya. Polisi sudah bawa dia untuk diperiksa. Omong kosong. Anakku mana mungkin membunuh? Pasti kalian yang menjebaknya. Orang lain tidak percaya padanya, ya sudah. Kamu malah diam saja lihat dia dibawa polisi. Bukannya kamu bilang cinta padanya? Perasaan antara aku dan Nian Yu, tidak perlu kamu yang menilai. Masih keras kepala di sini. Tuan Sheng, Tuan Ye, tidak baik. Kornea mata yang ditemukan untuk Nyonya muda juga hilang. Ini rekaman CCTV yang baru kami ambil dari rumah sakit. Silakan lihat.
Pelakunya ternyata Su Qingxin. Dia bahkan buang kornea mata Nian Yu. Kita salah sangka lagi pada Nian Yu. Kita benar-benar salah paham. Halo, Tuan. Nona Qingxin. Kabur dari sekolah khusus dan melaporkan Nona Su Nian Yu ke polisi. Su Qingxin, seharusnya dulu kita masukkan dia ke penjara. Tidak akan terjebak tipuannya. Ayo kita ke kantor polisi, jadi saksi untuk Nian Yu. Ya, ke kantor polisi. Cowok ganteng. Tidak pantas ketemu dia. Keluarga Su macam apa kalian? Berkali-kali menyakiti anakku. Anakku dulu di keluarga Su selalu diperlakukan tidak adil. Akan ku kembalikan semua. Tunggu saja, keluarga Su. Siapkan mobil, jemput nyonya muda. Baik. Yan, kau baik-baik saja? Kenapa kau datang? Aku datang menjemputmu pulang. Mereka bilang aku percobaan pembunuhan, akan didakwa. Mana mungkin aku tega melukai seorang pasien? Aku tahu nenek sebelum meninggal. Jangan takut, ayah sudah menangkap pelakunya. Su Qingxin yang memfitnahmu. Persidangan 3 hari lagi, kau bisa menuduhnya di sana. Kornea mata yang baru ditemukan untuk Yan dirusak olehnya. Yan, tenang, aku pasti bisa. Cari yang cocok lagi. Kau mau hadir di sidang? Aku temanimu. Aku akan pergi. Setelah aku dengan Su Qingxin. Sudah waktunya bayar. Semua berdiri. Terdakwa Su Qingxin terbukti bersalah, penganiayaan disengaja, percobaan pembunuhan, perampokan, perundungan, gabungan semua dakwaan. Dihukum penjara seumur hidup. Tidak, aku tidak mau. Ayah, ibu, aku anak kandung kalian. Kalian tega lihatku masuk penjara? Kakak Yanci, percayalah padaku. Aku benar-benar sadar salah. Aku tak mau masuk penjara. Aku mohon selamatkan aku. Aku mohon. Masuklah, perbaiki diri di sana. Kakak Yanci. Semua sudah berakhir. Ayo kita pergi. Nian Yu, Qingxin sudah. Ditangkap. Kau masih tak mau maafkan aku? Nian Yu, ibu salah. Ibu tak meminta maafmu. Di rumah sudah disiapkan kamar baru. Dan beli baju baru. Kalau sempat, sering-seringlah pulang, lihat ibu. Iya, Nian Yu, penderitaan dan kesedihanmu. Ayah tahu, setidaknya kita sudah. Hidup bersama 18 tahun. Ikatan ini tak boleh putus. Aku sudah tak ada hubungan dengan keluarga Su. Aku punya keluarga baru. Jangan lagi mengganggu. Mengingat kalian telah membesarkan Yan. Aku tak akan sentuh kalian. Tapi keluarga Su. Cukup sampai di sini. Nian Yu. Ibu salah, tolong Nian Yu. Nian Yu. Aduh, sejak Yanci pulang dari pengadilan, dia selalu tenggelam dalam minuman. Aduh. Yanci, lambungmu belum sembuh. Kalau tubuhmu rusak karena minum, bagaimana caramu? Minta maaf pada Nian Yu. Nian Yu, Yanci. Dengar-dengar Nian Yu akan mengadakan pameran lukisan tunggal. Ini kesempatan bagus nih. Betul. Nian Yu belum memaafkanku. Aku harus mencarinya. Wah, ini dia pangeran keluarga yang dari lingkaran Beijing. Yan Xiuming kan? Gadis cantik di sampingnya, pasti tunangannya yang dia cari-cari. Selama bertahun-tahun. Ya, dengar-dengar pameran lukisan tunggal kali ini, ada Yan Xiuming yang khusus. Selenggarakan untuk tunangannya. Ternyata Nian Yu juga bisa bersinar seperti ini. Iya, Nian Yu cantik, pintar, bisa melukis. Tapi dulu kita tidak pernah melihat kelebihannya. Aku juga, aku tahu Nian Yu bisa melukis. Tapi tidak menyangka sehebat ini. Para hadirin, di pameran hari ini. Jika ada lukisan yang disukai, bisa ditawar untuk dibeli. Menurutku lukisan-lukisan ini biasa saja.
Cuma cara pangeran. Untuk membahagiakan tunangannya saja. Saya jelaskan, membeli itu hal sekunder. Saya harap karya lukis saya bisa membawakan perasaan yang berbeda untuk kalian. Sekarang kita beli lukisan Nian Yu. Apa dia bisa memaafkan kita sedikit? Iya, dulu dia melukis, kita larang. Kita tidak paham. Sekarang kita harus dukung dia. Betul, harus dukung. Aku mau beli semua lukisannya. Kami juga mau. Nian Yu. Tuan Shen, kau salah orang. Ini tunanganku. Sheng Yan, Tunanganmu? Aku setuju belum? hari ini pameran tunggalnya. Jangan paksa aku pukul kau di sini. Shen Yanqi, cukup. Sudah kukatakan padamu berkali-kali. Aku sudah punya kehidupan baru, keluarga baru. Bahwa orang-orang ini hilang dari pandanganku. Nian Yu. Awalnya aku mau menyerah, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa kehilanganmu. Dulu aku tidak mengerti lukisanmu. Sekarang aku paham, lukisan-lukisan ini adalah perasaan dan pikiranmu. Harapanmu untuk masa depan, kan? Sudah terlambat. Aku sudah punya orang yang mengertiku. Nian Yu, aku tahu kamu masih marah padaku. Marah karena aku acuh tak acuh, marah karena aku mengabaikan perasaanmu. Semua ini bisa aku ubah, bisakah kamu memaafkanku? Iya, Nyanyu, selama ini. Bukan hanya Yanci yang sedih, hidup kami juga. Menjadi hambar. Bisakah kamu memaafkan ibu? Iya, Nian Yu, aduh. Semua salahku. Aku selalu mencurigaimu, aku terlalu picik. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri? Nian Yu, kamu boleh melampiaskan semua amarahmu padaku. Tapi bisakah kamu memaafkanku? Tunggu, sebenarnya apa yang terjadi? Dia bukan putri keluarga Sheng, kok bisa berhubungan dengan keluarga Shen dan Su di kota C? Keluarga Shen dan Su juga punya hubungan? Katanya putri keluarga Shen hilang waktu kecil, diadopsi keluarga Su. Namanya Sun Yanyu, dan dia tumbuh bersama. Penerus keluarga Shen, Shen Yanci. Tapi keluarga Su dan Shen Yanci berbuat jahat. Memperlakukannya dengan buruk. Sekarang dia sudah menemukan orang tua kandung dan tunangannya. Sekarang mereka datang merengek. Minta maaf. Entah Nona Sheng akan memaafkan mereka atau tidak. Shen Yanqi, kamu sudah minta maaf? Nian Yu, kamu mau memaafkanku? Maaf? Karena hari ini semua hadir, aku akan jelaskan. Di depan semua orang. Aku menolak permintaan maaf Shen Yanqi. Tanganmu kotor, biar aku bersihkan. Baik, Nian Yu, Jangan sentuh dia. Shen Yanqi. Aku ingat kamu pernah bilang padaku. Hubunganmu dengan Su Qingxin cuma sandiwara. Berharap aku memahamimu. aku waktu itu tertipu olehnya. Shen Yanqi, kamu sudah dewasa. Bisa berpikir mandiri. Akting Su Qingxin begitu buruk. Tidak mungkin kamu tidak tahu. Waktu itu aku memahamimu. Tapi kamu sama sekali tidak mempedulikanku. Nian Yu, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Tapi aku sudah tidak punya perasaan apa-apa padamu lagi. Kedepannya, jangan ganggu aku lagi. Ayo kita pergi. Nian Yu, suka pada seseorang. Mana mungkin hilang? Kamu pasti masih cinta aku. Aku memang sudah tidak punya perasaan padamu. Minggir. Nian Yu. Orang yang paling kamu pedulikan kan aku. Masa kamu mau bertunangan dengan orang yang tidak ada hubungannya? Apa kamu diancam? Shen Yanqi, kamu cari mati ya? Shen Yanqi, sudah cukup. Dulu aku memang tidak bisa lepas darimu. Setiap bangun tidur, aku sibuk masak atau takut kamu jijik. Tapi kamu memperlakukanku seperti bandara, cuci otak terus. Mau aku mengerti. Shen Yanqi, sekarang kamu punya hak apa untuk menanya aku? Shen Yanqi, omonganmu ini tidak lucu kah? Naik bus salah bukan masalah, yang penting salah masukin kain, tapi tidak mau turun, lalu makin jauh. Ayo kita pergi. Shen Yanqi, kita sudah putus lama. Lepaskan. Nian Yu, bisa kasih aku kesempatan lagi? Tidak. Nian Yu, jangan pergi. Aku ulangi. Jangan sentuh dia. Su Nian Yu, dia lebih baik apa sih? Dia lebih ganteng, badan lebih bagus, lebih lembut, lebih menghormatiku, menyayangiku. Di sisinya, aku bisa jadi diri sendiri, hidup untuk diriku. Jadi, Shen Yanqi, kepergianmu adalah kompensasi terbesar untukku. Yanci, kejar, jangan biarkan mereka pergi. Tante, jangan kejar. Aku tidak mau Nian Yu. Benci banget sama aku. Bukan, Yanci. Terus sekarang gimana? Sudahlah. Aku tidak mau memaksanya lagi. Yan Xiuming, kamu marah hari ini? Sudah habiskan waktu lama. Siapkan pameran lukisanku, jadi berantakan. Tidak marah. Tapi aku penasaran. Kamu belum lihat badanku kan? Kau tahu? Badanku bagus apa enggak? Aku kan cuma asal ngomong aja. Jadi keluar. Aduh,
Jangan terus-terusan pegangin. Hal-hal kecil itu. Hari ini Shen Yanqi bikin ribut. Semua orang curiga kamu adalah simpananku. Aku simpananmu? Lebih tepatnya, selingkuhan. Shengyan, selingkuhan seperti aku, sanggupkah kau rawat? Kamu semahal itu? Coba saja. Yan Xiuming. Aku sudah kasih kesempatanmu lari. Kenapa malah mendekat? Yan Xiuming. Shengyan. Mabuk atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Sudah sadar? Kenapa? Kemarin tidur sama aku. Hari ini mau lari dan tanggung jawab? Aku enggak. Lepaskan dulu aku. Sudah, cuma bercanda. Aku masak untukmu. Aduh, semalam aku ngapain aja sih? Bajuku mana? Bu, adik, kalian kok datang? Kamu tanya aku? Sudah ketemu Shengyan? Nggak dibawa pulang biar ibu lihat. Sekarang dia jadi kayak gimana? Maksudku, kakak ipar. Gemuk atau kurus? Lebih cantik dari aku nggak? Cepat kirim foto, biar aku lihat. Nggak nyangka anak muda zaman sekarang mainnya keren juga ya. Tante, saya jelaskan. Nggak perlu jelasin. Ini 500 juta. Bu, maksudnya apa? Yan, saya kasih kamu 500 juta. Jangan tinggalin anak saya. Bukan suruh saya pergi? Ibu bilang, abangku susah payah baru mau cari pacar. Lagi bingung gimana biar kamu betah. Aku. Bu, maksud baikmu, aku terima untuk dia. Baru datang hari ini. Sudah bikin dia kaget. Aku bawa dia ke atas dulu. Nona Sheng. Kemarin sudah ambil untung dariku. Hari ini lagi selamatin kamu di depan ibuku. Katakan, mau gimana balas budiku? Aku akan ganti rugi. Lalu, mau ganti rugi gimana? Aku beliin baju baru. Traktir makan enak. Boleh enggak? Akhir-akhir ini di rumah dikejar-kejar buat nikah. Kalau sampai diketahui oleh para pelamarku, itu pasti akan merepotkan. Lalu bagaimana? Menikah. Baik, aku setuju. Ayo, 3, senyum. Kenapa kau rebut buku nikahku? Mau posting di media sosial? Iya, kira aku nggak bakal lakuin hal kayak gini? Kirain kamu orangnya dingin banget. Aku nggak cuma mau posting. Aku juga mau melamar dan bersumpah setia padamu di depan dunia. Kasih kamu pernikahan yang spesial. Paman, Bibi. Aku dan Yanyan udah nikah, pernikahannya sedang disiapin. Yanyan udah ngalamin terlalu banyak penderitaan.
Sekarang akhirnya ada yang sayang sama dia. Tapi, orang-orang yang nyakitin Yan, aku pasti nggak bakal lepasin. Cara mereka perlakukan Yan, akan aku balas berlipat ganda. Paman, apa rencanamu? Yanci. Kabar bagus, orang tua kandung Su Nyanyu udah maafin kita, katanya. Besok lusa ulang tahun Nyanyu, ngajak kita. Ikut ke sana. Iya, nanti orang tua kandung Nyanyu bantuin kita damaikan Nyanyu. Pasti bakal maafin kita. Beneran? Nyonya Sheng, dia yang hubungi kita langsung. Dia nggak bakal bohong, Yanci. Cepetan siap-siap, kita bareng. Beliin hadiah buat Nyanyu. Ayo. Om, Tante, kalian yakin ini tempat acara ulang tahun Nyanyu, keluarga Sheng? Kasih alamatnya di sini. Kita tunggu aja dulu, nunggu keluarga Sheng jemput. Barengan jemput Nyanyu. Yanci, apa kamu ngerasa? Nyanyu hampir maafin kita, jadi agak deg-degan? Mungkin, ayo kita masuk. Ayo. Ini tempat pernikahan, gereja ini mungkin ada yang nikah. Tata rias pesta pernikahannya bagus ya? Yanci, nanti kalau Nyanyu sudah memaafkan kita, kamu juga bisa bikin acara lamaran di sini. Iya, kita harus cari tahu dulu. Siapa perancangnya? Nenek, pernikahan ini tidak ada perancangnya. Ini digambar langsung oleh seorang pelukis. Pelukis, iya. Ada kontaknya nggak? Nanti, kami juga mau bikin acara lamaran di sini, mau minta dia rancangin. Ini, kayaknya nggak bisa. Pelukis ini orangnya terhormat. Siapa sih? Duit aja nggak mau? Iya, putri keluarga Sheng. Nona Sheng Yan. Apa katamu? Aku bilang. Pelukisnya adalah Nona Sheng Yan. Dan, gereja Shuiwei ini adalah milik resmi dari keluarga hidup. Tidak pernah dibuka untuk umum. Gereja Shuiwei ini peninggalan dari zaman dinasti Qing. Sangat misterius, tidak pernah dibuka untuk umum. Tak disangka, Yan Xiuming si pelukis. Pernikahan, Yan Xiuming. Semua ini tidak beres. Panggil si Yan keluar. Kalau tidak... Wan Shen, cari aku ada apa? Yan Xiuming, bukankah hari ini ulang tahun Nyanyu? Kenapa ada yang nikah? Dan perancang pernikahannya adalah Nyanyu. Apa yang kau lakukan ini? Apalagi yang mau kulakukan? Justru kau yang terus mengganggu di sini. Bukan hanya merusak pameran lukisannya. Sekarang malah merusak pernikahanku. Apa maksudmu? Pernikahanmu? Dengan siapa? Katakan, dengan siapa? Siapa pengantin perempuannya? Katakan. Pengantin perempuannya adalah aku. Apa katamu? Pengantin perempuannya adalah aku. Mengerti? Nian Yu. Apa kau bercanda denganku? Nian Yu. Canda ini sama sekali tidak lucu. Jangan buat aku kesal. Bisa enggak? Aku tidak tahu dari mana kau dapat kabarnya. Kalau aku sudah memaafkanmu. Sekarang kukatakan lagi. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan tidak akan kembali bersamamu. Nian Yu, kau benar-benar bisa melupakanku? Melupakan seseorang yang sudah kau sukai sejak kecil? Nian Yu. Aku ingat, hari ini juga ulang tahunmu. Ini hadiah yang kuberikan untukmu, selamat ulang tahun. Semoga selalu bahagia setiap hari. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah ulang tahun. Terima kasih, kakak. Shen Yanqi. Hal yang lalu sangat menyakitiku. Aku butuh waktu lama untuk keluar dari masa itu, dan sekarang aku punya orang tua baru. Dan juga Yan Xiuming. Mereka memberiku kehangatan dan rasa aman yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Nian Yu, aku tahu. Hal yang lalu sangat menyakitimu, tapi aku bersumpah padamu. Nanti, aku pasti akan mencintaimu dengan segenap hidupku, tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan sedikit uzra. Sudah terlambat. Karena aku sudah mencintai orang lain sejak lama. Terima kasih, Yan Xiuming. Terima kasih. Sudah muncul kembali di duniku. Terima kasih. Selama 18 tahun aku hilang,
Kamu tidak pernah berhenti mencariku. Terima kasih sudah menemani aku dengan sabar selama ini. Dulu aku selalu terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Tidak berani menerima cinta baru, juga tidak berani menghadapi perasaanmu dengan jujur. Sekarang, aku ingin berkata padamu, Yan Xiuming. Aku bersedia menjadi istri MU. Sheng Yan. Saya sangat senang bisa menjadi suami MU. Jadi ini rasanya, ketika api cinta padam ya. Jadi, selama 18 tahun ini Nyan Yan, hidupnya seperti itu terus. Silahkan pengantin pria, memasang cincin ke pengantin wanita. Nian Yu sekarang adalah putri keluarga Sheng. Nyonya muda keluarga Yan, juga pelukis yang dicintai banyak orang. Tapi di sini kami, dia dijadikan sumber darah, jika aku jadi dia. Aku juga tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Yanci, lepaskan Nyan Yu. Jangan lagi mengikat Nyan Yu, berikan doa tulus untuk mereka. Doa. Orang yang dulu ingin kunikahi, justru di depan mukaku. Menikah dengan orang lain. Yanci, Tuan Shen, yang Anda berikan untuk hadiah untuk Nona Nian Yu. Apakah Anda masih akan memberikannya? Ya, berikan. Anggap saja ini mahar untuk Nian Yu dariku. Yanci. Aduh Yanci. Bu, silakan minum teh. Baik, Ayah, silakan minum teh. Baik, baik, baik. ini adalah gelang giok pusaka keluarga Yan. Sekarang, aku akan mewariskannya padamu. Yan Yan, kemarilah. Ibu pasangkan ke tanganmu. Aduh, sangat cantik. Kulit Yan Yan sangat putih. Sangat cocok dipakai olehmu. Bu, ini terlalu berharga. Hanya menantu perempuan keluarga Yan yang boleh memakainya. Kamu tidak mau memakainya? Apa maksudnya? Tidak ingin menikah dengan saya? Baiklah, saya akan terima. Begitulah yang benar. Halo, Ada apa? kami ada urusan mendesak, ingin segera bertemu Nian Yu. Nian Yu, kondisi Yanci sudah semakin buruk. Cepatlah pergi melihatnya, Nian Yu. Apa yang terjadi padanya? Kata dokter. Yanci mengidap kanker perut stadium akhir. Waktunya tidak banyak lagi. Keinginan apapun yang belum terpenuhi. Harap diselesaikan secepatnya. Nian Yu, kali ini saya tidak bohong padamu. Yanci sudah punya mah sejak kecil, ditambah dia sibuk kerja. Tidak sempat makan, dan akhir-akhir ini, dia juga mengalami pukulan berat. Jadi, Dia. Yanci, dia katanya ada banyak hal yang ingin dia bicarakan padamu. Tapi kata dokter, waktunya dia sadar tidak menentu. Nona kedua, kenapa kamu tiba-tiba ingin membuat pangsit? Kakak Yanci sering sakit mak, aku ingin sendiri. Membuat makanan enak untuk memperbaiki pencernaannya, jika tidak, nanti dia akan banyak menderita. Shen Yanci. Mungkin ini sudah takdir di antara kita berdua. Sudah ditakdirkan menjadi tragedi. Nian Nian. Yan Yan. Aku akan keluar menunggumu.
Kamu sudah bangun? Kata dokter, kamu mengidap kanker perut stadium akhir. Waktumu tidak banyak lagi. Apakah ada keinginan yang belum kamu penuhi? Nian. Jika aku masih bisa bertahan hidup, apakah kamu mau memaafkanku? Nian, apakah kamu mau memaafkanku? Tidak mau memaafkan. Kalau bisa mengulang semuanya, betapa bagusnya itu. Penyesalan terbesar aku Shen Yanqi adalah tidak bisa menemani Sun Yanyu untuk terus bahagia bersama. Yan, bagaimana? Bisa lihat tidak? Hang, Bagus sekali. Yanyanku sudah bisa melihat lagi. ayah, ibu. Aku tidak apa-apa lagi. Ayo kita pulang. Oke, pulang. Yan, kita pulang. Sayang. Kalau sekarang kamu sedang bingung dan berada di kegelapan, jangan takut. Coba berbalik, karena seluruh duniamu sedang berdiri tepat di belakangmu.